Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel Steve's Learning Note dan kita lanjutkan ngobrol santuy kita di playlist Elastic Fantastic, sebuah playlist di mana kita akan belajar bareng tentang Elasticsearch ya. Nah, di video pertama, tumpah. Di video pertama kita sudah bahas tentang karakteristik ya dari database Elasticsearch ini. Nah, buat yang belum lihat, tonton videonya silakan ditonton aja. Dan di video kedua ini kita mau bahas konsep ya, beberapa konsep yang ada di Elasticsearch. Kita mau bahas secara overview ya, secara luas. Nah, nanti ada video-video berikutnya yang dimana kita akan membahas secara detail ya. Oke, kita mulai. Saya mau switch dulu ke sini. Saya aktifin webcamnya. Oke. Oke, kita mulai ya. Jadi kita mulai dari part kedua, yaitu Elasticsearch Concept Overview. Nah, di sini ada beberapa konsep yang mau saya bahas secara basic aja dulu, yaitu tentang dokumen, field, index. Di sini indeksnya dalam arti kata benda. Terus ada shard, replika, node, dan cluster gitu ya. Oke, ini saya perbesar dulu supaya kalian bisa lihat juga. Oke, mudah-mudahan ini nggak kepotong ya. Atau segini kali ya. Oke, segini. Oke. Elasticsearch Concept Overview. Ya, kita mulai dari yang namanya dokumen ya. Nah, ini dokumen sudah pernah kita bahas sedikit di video sebelumnya ya. Tapi kita bahas lagi aja di sini. Jadi dokumen itu sejatinya, pohon kali ya, jati. Sejatinya dia adalah data ya. Data yang disimpan di Elasticsearch itu disebut dengan dokumen. Nah, sebagai gambaran kalau di database yang kolumnar, data itu kan disimpan di dalam sebuah row atau baris. Nah, baris atau row ini kita bisa samakan lah gitu ya konsepnya dengan dokumen kalau di Elasticsearch. Dan dokumen ini dia sebenarnya adalah sebuah objek JSON ya, JSON. Nah, pertanyaannya kenapa pakai JSON? Nah, ini menurut saya karena satu, JSON itu formatnya mudah dibaca. Yang kedua juga kita bisa bikin struktur data yang deep gitu ya, yang kompleks. Yang ketiga juga disupport sama banyak programming language. By default kita bisa ngelakuin unmarshal sama marshalling ya, JSON. Terus juga kalau kalian lihat database lain juga banyak yang support format JSON ya, kayak RethinkDB, kayak CouchDB, apalagi ya, bahkan Postgres, MySQL pun mereka punya format atau support untuk format JSON. Jadi mungkin itu ya kenapa mereka pilih JSON gitu. Dan ini saya lupa, jadi ya selain dia fleksibel karena JSON itu kan formatnya fleksibel, dan karena untuk transport layernya si HTTP lagi, si Elasticsearch ini dia pakainya adalah protokol HTTP. Nah, jadi JSON ini kan udah umum gitu ya, dipakai di protokol HTTP, jadi ya udah pakai JSON.
Dan karena dia JSON, seperti dokumen-dokumen JSON lainnya, dia punya skema ya. Nah, skema ini saya mau tunjukin terlepas dari Elasticsearch ya, JSON skema itu. Jadi ada websitenya namanya json-schema.org. Jadi terlepas dari Elasticsearch, JSON skema itu sebenarnya adalah suatu annotations gitu ya, yang untuk menggambarkan kalau kita punya JSON structure itu tipe datanya seperti ini, formatnya seperti ini gitu ya, namanya seperti ini, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, mirip lah kalau kalian bikin API kontrak gitu, dokumentasi API, misalnya kalian bikin response request. Nah, misalnya kalian bikin responsnya tuh JSON formatnya harus kayak gini, skemanya kayak gitu. Ya, fieldnya ini, tipe datanya ini. Nah, itu mirip ya. Yang dimaksud dengan skema di Elasticsearch itu juga seperti itu. Jadi, dia punya skema, dan skema itu dia pasangan key dan value. Jadi, namanya apa, value datanya apa gitu ya. Untuk menganotasikan dan memvalidasikan sebuah dokumen JSON gitu. Dan di Elasticsearch ini ya, dia tidak wajib. Jadi kita bisa tentuin skemanya seperti apa, tapi kita bisa juga bikin dia formatnya itu schemaless ya. Schemaless ya. Tanpa skema gitu ya. Jadi kita bisa insert data tanpa skema. Jadi dia si Elasticsearch ini dia bisa kayak nebak ini tuh kurang lebih skemanya kayak gimana ya, terus dia simpen ke dokumen. Oke. Nah, dan contoh ya, ini saya punya contoh bentuk dokumen di Elasticsearch itu kayak gini. Jadi dia kayak JSON biasa, terus dia ada ini ada nama ininya ya, mana sih tadi ya, key value ya, ini adalah key-nya, ini value-nya itu, key-nya, ini value-nya, ini key-nya, ini value-nya. Dan tadi dibilang bisa fleksibel ya, kita bisa nentuin sendiri nama key-nya, kita bisa nentuin sendiri value-nya apa, bahkan dia bisa kompleks kayak gini ya. Jadi dalam sebuah key ada objek JSON lain gitu. Oke, sorry kepotong. Ya, kalian gak usah pusing mikirin ini apa ya, tapi ini yang penting intinya adalah ini tuh dokumen dari users ya. Jadi kalian punya dokumen user. Nah, ini adalah si JSON objeknya. Nah, si pasangan key value ini itu disebut dengan field ya. Jadi dokumen itu dia punya field. Nah, makanya kita mau bahas berikutnya yaitu field ya. Field itu apa sih? Field itu adalah individu unit data terkecil yang ada di Elasticsearch. Ya. Dan setiap field memiliki tipe data dan juga isi dari data tersebut. Dan tipe data inilah yang menjadi indikator tipe data yang ada dalam field tersebut. Gitu. Jadi kalian bayangin kalau saya boleh analogikan gitu ya. Dokumen itu kalian gambarkan seperti kertas ya, dokumen lah, anggaplah kertas gitu ya. Di dalam kertasnya itu ada formulir yang harus kalian isi gitu. Kalau formulir itu kan pasti ada pertanyaan terus ada jawaban yang kalian isi ya. Misalnya nama depan, nama belakang, email, kayak gitu. Terus kalian isi. Jadi dokumen yang ini itu si formulirnya, field itu si masing-masing pertanyaan yang harus kalian isi di formulirnya. Kayak gitu. Jadi dokumen itu sebenarnya isinya adalah kumpulan dari field yang merepresentasikan data dari si dokumennya. Jadi
Kalau misalnya saya bilang ini adalah dokumen user, ya fieldnya adalah field yang relevan tentang user tersebut, ya kayak nama, email, contohnya seperti ini. Dan field itu punya tipe data. Ya, kita buka aja websitenya. Ya, field data types ya. Jadi ini adalah tipe data yang disupport sama Elasticsearch gitu ya. Dan ini banyak, ada tipe data yang sifatnya common, kayak binary, boolean, keywords, numbers, dates, alias gitu ya. Terus ada yang sifatnya object dan relational, kayak object, flattened, nested, ya, join. Terus juga ada yang structured data types, range, dan seterusnya ya. Text search types, dan ini pun banyak dan saya belum pernah pakai semuanya gitu ya. Saking banyaknya gitu. Ya, ini ada data type yang disupport sama Elasticsearch. Nah, ini ada hubungannya sama konsep beberapa data type di sini tuh nanti ada hubungannya dengan konsep deduplications ya, yang pernah kita bahas di video pertama. Dan di sini saya tulis merencanakan field apa yang mau disimpan dengan, kok saya ngomong deduplications ya, dengan konsep di video pertama itu denormalisasi ya, bukan deduplications, denormalisasi. Nah, merencanakan field apa yang mau disimpan dengan tipe data seperti apa itu dia mempengaruhi dalam strategi kita dalam pembuatan struktur data fieldnya gitu. Ya, ini mungkin agak-agak nggak nyambung ya, tapi ini nanti setelah mungkin di video-video berikutnya jadi make sense ya. Kenapa field ini sangat berpengaruh sekali dalam strategi kita dalam melakukan pencarian gitu. Tapi intinya kalau key points take away-nya adalah kalian perlu tahu dulu data kalian itu nanti mau dicari seperti apa. Nah, terus kalian desain field-nya ya seperti itu. Seperti kalian mau cari. Seperti kalian gimana nanti mau cari datanya gitu. Yaitu yang dimaksud dengan field ya. Oke, itu adalah dokumen dan field. Jadi ada field itu kumpulan data dikelompokkan dalam satu dokumen. Nah, lanjut kita akan bahas tentang indeks ya. Indeks. Nah, di Elasticsearch itu ada beberapa istilah yang namanya indeks. Dan kalau indeks sebagai kata kerja itu maksudnya proses indexing ya, proses si data itu disimpan dalam Elasticsearch sampai dengan nanti dia bisa searchable ya, bisa dicari. Nah, yang kita mau bahas di sini index as a noun. Nah, sebagai kata benda. Maksudnya apa? Jadi dia gampangnya itu adalah sekumpulan dokumen. Ya. Atau analogi tadi, kalau kita punya kertas, itu ada dokumen. Formulir dalam kertas itu adalah si field-nya. Indeks ini bisa kita bilang map gitu ya, map. Jadi kertas itu kertas-kertas yang berhubungan, misalnya kita punya kertas yang berhubungan dengan user, kita simpan di dalam satu map, dikelompokin gitu ya. Atau kalau kita mau coba bandingkan dengan konsepnya columnar database, ya dia sebagai table gitu ya. Kalau di MySQL kita punya table, nah kalau di Elasticsearch kita punya namanya index. Nah, jadi pengaturan tadi ya, skema-skema yang ada di dokumen itu diaturnya di dalam indeks ya. Nah, dalam indeks, dalam area-area daerah-daerah indeks ini ada juga konsep namanya shard dan replika. Oke. Nah, ini saya kayaknya salah.
taruh ya. Ini harusnya taruh di sini. Oke, nggak apa-apa sih. Nah, kita akan bahas konsep yang namanya shard ya, atau sharding gitu. Nah, untuk membahas ini saya akan mulai dari sebuah ilustrasi. Nah, ilustrasinya itu kayak gini. Anggaplah kalian punya index user. Ya, index user. Indeksnya itu kalian pasang, terus kalian run aplikasinya, terus dia bertumbuh. Jumlah datanya jadi 1 terabyte. Banyak banget. Nah, artinya kalau kalian punya 1 terabyte data index, itu kalian butuh mesin yang bisa mampu nampung 1 terabyte data gitu. Dan juga butuh kemampuan untuk bisa manage data sebanyak 1 terabyte gitu, which is sulit gitu ya. Atau ilustrasinya kayak map tadi ya, kalau kalian punya, anggaplah kalau usah 1 tera ya, 1 juta gitu, 1 juta 1 juta formulir kertas kalian simpen di dalam satu map. Ya kalian bayangin gitu, kalian butuh punya map sebesar apa gitu, dan kalian manage-nya juga susah kan. Bayangin kalau kalian harus cari data si user A gitu ya, atau jangan user A, user sekian gitu di dalam map itu. Wah, kalian harus cari kan satu kertas di dalam tumpukan 1 juta kertas gitu. Jadi nggak manageable gitu. Nah, makanya untuk bisa tetap si data indeks ini dia bisa manageable, dibikinlah pecahan datanya gitu. Jadi shard itu sebenarnya ya kayak pecahan datanya gitu. Jadi kalian punya 1 terabyte data, itu kalian pecah. Gitu ya. Pecah, nah ditaruh di tempat-tempat berbeda gitu. Nah, kalau dalam hal ini kalian taruh di mesin-mesin atau komputer-komputer berbeda gitu. Jadi kalian punya index user 1 terabyte ya, kalian pecah jadi 4 shard atau 4 pecahan data gitu ya, masing-masing 256 GB. Which is lebih mudah untuk menyediakan mesin yang kapasitas penyimpanannya 256 GB gitu. Dan lebih mudah juga untuk manage-nya gitu. Jadi instead of kalian nyediain satu map yang bisa muat 1 juta dokumen, ya kalian provide aja map-map lain, terus kalian bagi-bagi data kalian si formulir itu ke map-map ini. Jadi nanti kalian bisa manage lebih gampang, kalian nggak usah request special map untuk nampung 1 juta data gitu. Ya, analoginya kayak gitu ya. Nah, si shard ini itu sebenarnya ya dia independent unit gitu ya, entitas gitu. Ya, dan mereka bisa berfungsi mandiri ya seolah-olah, meskipun ini nggak sama persis ya. Jadi ini harusnya saya kasih tanda kutip ya, berfungsi seolah-olah seperti indeks baru ya, seperti individu indeks berbeda gitu seolah-olah. Analogi gampangnya kayak gitu. Nah, kalau kalian punya dokumen itu pasti akan disimpan di salah satu shard gitu ya, nggak akan ke replicate gitu. Misalnya kalian punya kalau kalian punya dokumen user A ya kan, user A itu nanti akan available di salah satu shard ini gitu. Nah, nanti kedepannya kita akan belajar hal-hal menarik di dalam shard gitu ya. Nah, ini karena banyak konsep menarik yang bisa kita pelajari. Nah, itu yang pertama adalah tentang shard detailed konsep ya, karena menarik untuk dipelajari sebenarnya di dalam shard itu apa sih teknologinya. Nah, itu sebenarnya ini saya kasih bocoran aja sih. Ya, sebenarnya isinya adalah Lucene ya, Lucene segment ya, atau indeks dari si Lucene gitu. Nah, ini saya pernah bahas ya di video pertama ya tentang Lucene. Anyway, ya nanti kita akan bahas lah di video lain ya. Apa sih Lucene gitu ya, kalau saya belum pernah bahas. Terus juga ada konsep namanya merging gitu ya. Nah, ini ada hubungannya nanti sama gimana sih dokumen itu bisa ke indeks ya.
Nah, ujung-ujungnya nanti hubungannya ke translog gitu. Nah, shard ini juga ada tipe ya. Ada primary shard, ada replica shard. Nah, replica shard itu apa nanti yang akan kita bahas di sesi berikutnya. Juga ada strategi nih. Strategi untuk menentukan berapa jumlah shard yang harus kita punya gitu kan. Harus dipecah ke berapa banyak gitu. Dan juga ada yang namanya sharding allocations ya. Nah, untuk mengalokasikan mengalokasikan dokumen. Misalnya saya punya dokumen, saya harus taruh di shard yang mana. Itu kan nggak bisa ngasal ya. Nah, itu ada formulanya. Kayak gitu, ada formulanya. Nah, itu nanti kita bisa pelajari ya di video-video mendatang. Nah, nextnya adalah replika. Nah, replika ini dia itu adalah copy dari si shard-nya gitu ya. Jadi kalau kita punya, anggaplah shard 1 gitu ya, ini tuh primary shard-nya, terus kita punya replikanya, copy of data yang ada di dalam shard 1 ini. Dan ditaruh di server atau tempat berbeda lah gitu. Nah, tujuannya apa? Ya untuk fallback mechanism. Kalau misalnya data kita hilang atau si shard 1 ini corrupt dan lain sebagainya, kita punya backup-nya gitu. Jadi si sistem Elasticsearch ini dia bisa maintain high availability ya. Jadi datanya ada backup-nya. Nah, itu dengan menggunakan konsep yang namanya replika. Dan yang kedua, keuntungan kita punya replika ini adalah, anggaplah kita punya satu shard ini kita punya replika katakanlah 3 gitu ya. 3 replika. Jadi sistemnya Elasticsearch ini dia bisa nyari ke banyak replications ya. Jadi nggak cuma nyari ke satu shard aja, tapi dia bisa nyari ke tempat-tempat lain yang nyimpen replika dari si shard satu ini. Jadi makanya nanti search performance-nya bisa lebih bagus ya, karena nanti dia bisa paralel nyari gitu. Kurang lebih gitu. Oke. Dan karena dia sifatnya adalah replika, berarti nanti akan ada mekanisme untuk dia bisa terus berupaya si replika ini bisa terus synchronize datanya dengan si primary shard-nya gitu. Nah, kalau nggak sync kan datanya beda gitu ya. Dan itu adalah sesuatu yang mau kita avoid ya, mau kita hindari. Nah, kayak gitu. Apakah memiliki banyak replika itu punya resiko? Ya. Nah, jawabannya ya punya resiko gitu. Resikonya apa? Ya resource gitu. Kalau kalian nggak punya cukup resource untuk nyimpen replikanya ya disaster ya. Jadi kalian harus calculate juga semuanya gitu. Nah, itu adalah replika ya. Jadi kalau baik lagi ke analogi kita punya map, ya mungkin kita punya nyimpen dokumen di map 1 gitu ya. Nah, kita fotokopi lah itu si mapnya gitu ya. Di fotokopi disimpan di map lain gitu. Jadi kalau map satunya kenapa-napa, kita punya cadangannya gitu ya. Kurang lebih kayak gitu konsepnya. Tuh. Lagi pilek nih. Oke, lanjut ke konsep berikutnya ya. Konsep berikutnya adalah node ya, atau node ya. Enggak, cara bacanya node ya, bukan node. Nah, node ini apa? Jadi kalau misalnya di laptop saya nih, saya install Elasticsearch ya, install Elasticsearch, terus saya jalanin gitu. Nah, itu adalah node. Jadi dia instance dari Elasticsearch gitu. Terus kalau saya install lagi Elasticsearch di laptop saya, tapi di tempat berbeda gitu lokasinya. Nah, maka laptop saya jadi punya 2 node ya. Nah, meskipun pada umumnya satu node itu diinstal di server berbeda. Jadi kalau kita mau punya 2 node, ya punya 2 server gitu ya, atau 2 komputer. Di dalam node inilah Elasticsearch dia mendistribusikan si shard dan dari indeksnya.
gitu. Jadi tadi kan index dia punya shard, dia punya replika, ditaruh di mana gitu kan? Ya di node ini gitu ya. Di node ini gitu. Jadi kalau boleh analogi lagi, tadi map ya. Map gitu, dokumen disimpan di dalam map, terus ada replikanya. Nah, node ini anggaplah lemari gitu ya. Lemari untuk nyimpan map gitu ya. Anggaplah seperti itu. Jadi kita bisa milih kita mau nyimpan map ini di lemari yang mana gitu. Nah, itu disebut dengan node gitu ya. Nah, node ini dia punya HTTP transport layer. Dia ada 2 port ya. Jadi ada port untuk komunikasi ke klien, ke kita, ke user ya, pakai REST API. Dan juga nanti ada port kedua itu buat komunikasi, disebutnya interconnect atau interconnection dengan node-node lainnya gitu. Ya, jadi intersystem ya, intersystem. Jadi internal system. Jadi ada protokol untuk mereka bisa saling komunikasi internally di antara sistemnya Elasticsearch, dan juga ada port yang dibuka untuk kita user. Kita akses ke REST API-nya mereka. Untuk apa ya? Misalnya untuk melakukan pencarian atau untuk indexing, insert atau update produk, update dokumen atau delete dokumen atau operasi-operasi lainnya. Dan si node ini dia punya role ya, role. Role ini kayak kalau mungkin di sepak bola dia punya role goalkeeper gitu, penyerang, striker, ya roles ya gitu ya, roles. Nah, macam-macam nih roles-nya ya. Ada master, ada data konten, data host ya. Dan saya pun belum pernah pakai semua ya, paling pakai master, data, sama yang namanya kalau kita scroll ke bawah kalian akan menemukan yang namanya coordinating node ya. Nah, nanti kita akan bahas di video-video berikutnya tentang masing-masing node ini gitu ya. Mereka fungsinya apa? Nah, di sini juga banyak konsep-konsep menarik ya, kayak voting only node, master election process. Wah, berarti si node-node ini punya election ya, pemilihan, kayak kita milih presiden gitu. Dan masing-masing role ini fungsinya apa gitu. Oke. Jadi yang menarik untuk dipelajari nanti ke depannya, kalau kalian mau pelajari itu adalah tentang roles dari node ini. Terus gimana caranya si node ini bisa komunikasi dengan yang lainnya. Itu ada namanya discovery method dan node strategi ya, menentukan berapa banyak jumlah node, roles apa yang harus saya pakai gitu. Dan itu lumayan tricky karena satu node itu bisa punya banyak roles ya. Jadi nanti kita akan coba pelajari. Nah, itu adalah node ya, si lemari dari dokumen kita. Dan lanjut, ini terakhir ya kalau nggak salah. Ya, terakhir itu adalah cluster. Cluster, kalau saya boleh gambarkan pakai gambar sederhana kayak gini. Jadi kalau kita punya shard tadi dialokasikan atau didistribusikan di dalam node, kita bisa punya lebih dari satu node gitu ya. Nah, cluster itu adalah satu node atau lebih dari satu node ya yang terhubung di dalam sebuah sistem kayak gitu. Nah, makanya kenapa dibilang Elasticsearch itu dia adalah distributed system ya, karena kan saya bilang distributed itu kan komponen-komponennya bisa ada di mana-mana ya. Nah, komponen-komponen itu ya tadi mulai dari si dokumen, si field, si shard, si node. Nah, si cluster itu dia responsibility-nya untuk manage si node-node ini gitu. Kita bisa punya banyak node bahkan mungkin ratusan. Nah, mereka kan butuh saling berkomunikasi, synchronize satu sama lain. Nah, itu diatur sama cluster. Jadi nanti kita punya konfigurasi gitu di level cluster untuk memanage strategi ya macam-macam sih, kayak strategi sharding di dalam satu cluster, di level cluster seperti apa,
pemilihan nodes-nya seperti apa. Nah, itu ditentukan sama cluster gitu ya. Nah, kalau analogi lemari tadi ya apa ya, cluster. Ya anggaplah ruangan mungkin ya. Jadi ada satu ruangan isinya banyak lemari, di dalam lemari ada banyak dokumen gitu kali ya. Nah, nanti ya baik lagi nanti kita juga akan banyak berbicara tentang cluster ya. Nah, kalau kalian lihat konsepnya Elasticsearch kayak gitu ya. Jadi ada kayak pattern-nya. Jadi yang paling kecil itu adalah field. Nah, sekumpulan field itu adalah dokumen, sekumpulan dokumen adalah indeks. Indeks itu nanti bisa melakukan sharding dan itu dialokasikan di nodes, dan sekumpulan nodes adalah cluster gitu ya. Jadi kayak dari kecil besar gitu ya cara manage-nya. Dan Elasticsearch ini nanti dia punya level of configurations beda-beda. Jadi ada konfigurasi di level cluster, konfigurasi di level node, konfigurasi di level index, dan dokumen gitu, dan field ya. Nah, itu adalah konsep yang mau saya jelaskan di video kita kali ini. Seperti biasa nanti learning resource-nya akan saya share di video descriptions ya. Oke. Nah, sebelum saya akhiri video ini, ada satu website menarik dari Elasticsearch, itu namanya Elastic Contributor Program ya. Nah, intinya adalah kalau kalian juga seorang kontributor di daerah area Elasticsearch, entah itu kalian contribute dalam hal kode, kayak misalnya bikin plugin buat Elasticsearch, atau ya nggak harus plugin, pokoknya ada hubungan dengan Elasticsearch, SDK atau apalah itu, library, atau kalian nulis blog atau video tutorial kayak saya, atau kalian bikin event meetup tentang Elasticsearch. Nah, kalian dianggap sebagai kontributor. Nah, kalian bisa submit kontribusi kalian di website ini. Nanti akan divalidasi sama mereka, dan untuk kontribusi kalian itu nanti akan diberikan skor ya, tergantung tipe dari kontribusinya gitu. Kayak misalnya kalau video itu dikasih poin misalnya 6. Dan si poin-poinnya itu nanti akan dikumpulin 1 tahun gitu ya, per region gitu ya, per regions. Dan nanti yang menangnya nah ini contohnya ya, poin awarded ya. Kalau kalian bikin presentasi di suatu event dapat 6 poin. Kalau kalian nulis code ya 6 poin. Kalau kalian bikin video 4 poin ya. Kayak saya misalnya bikin video, satu videonya dinilai 4 poin. Nah, dikumpulin nanti dapat awards gitu ya. Awardsnya ya ini bisa ya bisa berupa barang mungkin, atau bisa berupa subscription ke Elastic, mereka punya training, bisa dapat certification exam attempts ya. Nah, ini mahal nih bro, sis. Mahal. Tapi pengen banget sih saya juga punya sertifikasi ini, tapi mahal. Terus kalau training itu juga mahal ya yang dari Elasticnya. Jadi kalau kalian punya kesempatan untuk bisa dapat itu free lewat ini, why not ya? Why not? Gitu. Ya, itu aja sih informasi tambahan di video kali ini. Dan ya, semoga bermanfaat lah gitu ya buat kalian. Saya coba switch ke sini, bener nggak ya? Oke. Ya, semoga bermanfaat untuk kalian. Lumayan sudah setengah jam. Nantikan video-video learning lainnya di playlist Elastic Fantastic ini.
Dan buat kalian belum subscribe, silakan subscribe ya. Silakan subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya. Dan silakan ya kalau mau uh, kasih saya feedback tentang video ini. Misalnya enakan seperti apa gaya pembicaraannya gitu, penyampaiannya, apakah lebih enak pakai slide atau gimana ya. Silakan tulis di kolom komentar. Dan saya juga punya playlist lainnya di channel saya. Buat kalian tertarik ya silakan dilihat-lihat, main-main juga ke website saya dan repository saya di GitHub ya. Linknya ada di video descriptions. Ya udah sih itu aja paling. Oke, terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Keep learning and stay healthy ya guys. Bye-bye.